Bertahun-tahun merantau, berjuang sendirian di negeri orang tanpa kabar, lalu pulang diam-diam hanya untuk menemukan keluargamu berubah. Ibunya menangis penuh haru, tapi adiknya menatap dengan kemarahan yang tak bisa disembunyikan. Apa yang terjadi malam itu? Apakah keluarga ini bisa kembali utuh, atau justru retak untuk selamanya? Malam itu, kampung kecil di pinggir sawah tampak sunyi. Tak ada yang tahu kalau seseorang sedang berjalan pelan di tengah gelapnya malam, membawa satu koper tua yang sudah penuh dengan stiker bekas perjalanan luar negeri. Lelaki itu adalah Arman, seorang TKI yang bertahun-tahun tak pernah pulang. Tanpa kabar, tanpa pesan, bahkan keluarganya sempat mengira ia sudah melupakan tanah kelahirannya. Dengan langkah berat namun hati bergetar, ia menyusuri jalan sempit menuju rumah kayu sederhana yang dulu selalu menjadi tempat peristirahatan paling damai baginya. Malam ini, ia memutuskan untuk pulang diam-diam, tanpa memberitahu siapapun. Tapi, apakah keluarganya masih menerimanya? Atau justru akan kecewa karena kepergiannya selama ini? Arman dulu berangkat ke luar negeri dengan sejuta harapan. Katanya, ia ingin mengubah nasib keluarga, membangun rumah layak, dan menyekolahkan adiknya sampai kuliah. Namun perjalanan itu tidak semulus yang dibayangkan. Bertahun-tahun ia bekerja keras sebagai buruh kasar, seringkali tidur hanya 4 jam, bahkan tak jarang gajinya ditahan oleh majikan. Surat kabar dari kampung selalu dibacanya dengan air mata, tapi ia memilih diam. Telepon genggam jarang ia gunakan karena takut biaya membengkak, hingga akhirnya komunikasi dengan keluarganya terputus. Dalam kesepian, ia bertanya-tanya, apakah pengorbanannya ini benar-benar berarti, atau hanya membuatnya seperti orang asing ketika kembali? Langkah Arman semakin dekat ke rumahnya. Dari kejauhan, ia melihat lampu minyak masih menyala di teras. Ia berhenti sejenak, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Bayangan wajah ibunya yang semakin tua terlintas jelas di kepalanya. Sudah berapa lama ia tidak memeluk ibunya? Sudah berapa lama tidak mendengar suaranya secara langsung? Arman menarik napas panjang, tapi keraguan menyergap. Bagaimana jika keluarganya marah? Bagaimana jika kehadirannya dianggap terlambat? Ia ingin masuk begitu saja, tapi kakinya terasa berat, seolah ada beban yang menahannya. Malam semakin larut, dan satu-satunya suara yang terdengar hanyalah bunyi jangkrik dan desiran angin malam yang dingin menusuk tulang. Tepat di depan pintu rumah, Arman berhenti. Tangannya gemetar saat hendak mengetuk. Ingatan masa lalu membanjiri pikirannya, janji-janji yang belum ia tepati, kata-kata manis yang mungkin sekarang hanya dianggap angin lalu oleh keluarganya. Sekian tahun pergi, ia bahkan tak hadir di saat-saat penting, saat adiknya lulus sekolah, saat ayahnya jatuh sakit, hingga kabar duka tentang tetangga yang dulu akrab dengannya. Semua itu ia lewati dari jauh, hanya bisa berdoa tanpa bisa berbuat apa-apa. Apakah aku masih punya tempat di hati mereka? Bisik Arman dalam hati. Ia menelan ludah, menahan sesak yang tiba-tiba datang, lalu mengangkat tangannya pelan-pelan. Tok, tok, tok. Ketukan pelan itu akhirnya terdengar di pintu kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Dari dalam, terdengar suara langkah kaki, lalu pintu berderi terbuka perlahan. Di balik pintu, muncullah wajah seorang perempuan tua dengan rambut yang sudah memutih. Matanya sayu namun masih penuh kasih. Siapa? Suaranya bergetar, seolah tak percaya dengan sosok yang berdiri di hadapannya. Arman menunduk, menahan tangis yang sudah hampir pecah. Ia ingin memeluk ibunya, tapi tubuhnya kaku, lidahnya keluh. Sang ibu tertegun beberapa detik, lalu matanya membesar, air mata mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Arman? Kau pulang, nak. Suasana pun mendadak berubah jadi keharuan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Aku berdiri terpaku di ambang pintu, suaraku tercekat di tenggorokan. Arman terlonjak kaget saat melihatku, sementara perempuan itu buru-buru menutupi wajahnya dengan selimut. Maya, kamu sudah pulang? Suaranya gemetar, seolah ketahuan mencuri. Aku berusaha tetap tegar, meski hatiku terkoyak. Apa ini, Arman? Siapa dia? Tanyaku dengan nada bergetar. Ia tak menjawab, hanya menunduk, membuat amarah dan sakit hati dalam diriku semakin menjadi-jadi. Rumah yang kubangun dengan segenap tenaga kini ternodai oleh perselingkuhan yang tak pernah kubayangkan. Aku menatap sekeliling ruang tamu. Foto-foto pernikahan yang dulu penuh arti, kini terasa mengejek. Perempuan itu akhirnya berdiri, wajahnya masih penuh ketakutan. Aku hanya,
Suaranya terhenti ketika melihat mataku yang penuh air. Aku tersenyum pahit. Kalian pikir aku bodoh? 6 tahun aku bekerja seperti budak di negeri orang. 6 tahun aku percaya pada janji-janji Arman. Dan ini balasannya. Arman mencoba mendekat, tapi aku menepis tangannya. Tubuhku gemetar, antara marah dan hancur, tapi aku tahu aku tidak boleh runtuh di depan mereka. Malam itu aku mengurung diri di kamar, memeluk koper yang baru saja kubawa dari bandara. Suara tawa mereka masih terngiang di telingaku, bercampur dengan rasa sakit yang sulit digambarkan. Aku ingin pergi, tapi aku tahu tak bisa menyerah begitu saja. Rumah ini hasil kerja kerasku. Aku yang membangunnya, aku yang berhak atasnya, gumamku. Namun, bisikan lain muncul. Bagaimana kalau Arman sudah mengalihkan kepemilikan? Bagaimana kalau semua jerih payahku hilang begitu saja? Pikiran itu membuatku sulit bernapas. Keesokan harinya, aku mencoba menenangkan diri. Aku menyiapkan sarapan, berharap bisa bicara baik-baik dengan Arman. Tapi yang kutemui justru wajahnya yang dingin, seolah akulah orang asing di rumah ini. Maya, kamu pulang tanpa kabar. Kamu tahu nggak, selama ini aku kesepian? Katanya dengan enteng. Aku terdiam, tak percaya dengan alasan yang begitu murah. Kesepian? Jadi itu pembenaranmu untuk berselingkuh? Tanyaku tajam. Ia hanya diam, lalu pergi begitu saja tanpa memberi jawaban. Rasanya seperti ditusuk berkali-kali, dan aku sadar, pernikahan ini sudah retak parah. Hari-hari berikutnya jadi semakin mencekik. Arman tak lagi menatapku seperti dulu, malah lebih sering bersama perempuan itu di depan mataku sendiri. Setiap kali aku mencoba bicara, ia selalu memotong dengan nada kasar. Kalau nggak suka, kamu bisa pergi, katanya suatu malam. Kata-kata itu bagai palu yang menghantam kepalaku. Pergi? Dari rumah yang kubangun dengan jerih payahku? Tidak. Aku menatap rumah itu lekat-lekat, dindingnya seolah berbisik tentang setiap keringat yang kutumpahkan. Aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan kalah. Aku akan membuat mereka menyesal. Malam itu menjadi saksi, betapa rindu dan luka bisa melebur jadi satu. Arman mungkin pernah salah karena pergi tanpa kabar, tapi cintanya pada keluarga tetap membuatnya kembali pulang. Dari kisah ini, kita belajar, seberat apapun perjuangan di negeri orang, rumah dan keluarga tetaplah tempat paling indah untuk kembali. Dan tak ada yang lebih berharga dari doa seorang ibu yang tak pernah putus. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, supaya kisah-kisah nyata penuh haru seperti ini bisa terus kami hadirkan untuk Anda. Semoga yang subscribe selalu diberi rezeki lancar, keluarga yang harmonis, dan anak-anak yang soleh dan solehah.